Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah metode yang digunakan untuk mendeteksi kerusakan data digital dalam komunikasi data digital. Sebelumnya sudah kita ketahui bahwa ketika data digital dikirimkan, dalam perjalanannya menuju ke penerima, data digital mengalami banyak gangguan. Gangguan yang paling besar salah satunya adalah petir, yang dapat mengakibatkan data digital tersebut rusak. Jika data rusak, maka data tersebut akan berubah. Kita juga sudah tahu bahwa data digital hanya ada dua jenis, yaitu bit 1 dan bit 0. Jika bit 1 rusak, maka dia akan berubah menjadi 0. Demikian pula sebaliknya. Sehingga, jika pengirim mengirimkan bit 1 kepada penerima, dan ternyata di dalam perjalanannya, bit 1 tadi terkena noise sehingga mengalami kerusakan, berarti penerima akan menerima bit 0. Berarti penerima akan menerima bit yang salah karena rusak. Sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu menikmati informasi yang rusak, maka sebelum data tersebut ditampilkan kepada user, device penerima akan melakukan error detection untuk memastikan bahwa data yang diterima adalah sama dengan data yang dikirimkan oleh pengirim. Inilah yang disebut dengan error detection. Ada beberapa metode untuk mendeteksi data error. Salah satu di antaranya adalah yang akan kita bahas hari ini, yaitu metode Hamming code. Nah, seperti apa metode Hamming code? Ikuti video ini sampai akhir. Pembahasan tentang metode Hamming code ini akan saya mulai dari data. Pengirim akan mengirimkan sebuah data. Katakanlah data yang akan dikirim adalah data huruf A besar seperti ini. Dan kita tahu bahwa huruf A yang seperti ini bukanlah data digital. Berarti huruf A yang seperti ini harus didigitalisasi dulu, diubah menjadi data digital. Ada beberapa metode untuk mengubah data bukan digital menjadi data digital. Yang akan saya gunakan sebagai contoh di sini adalah metode yang dinamakan dengan metode ASCII, ASCII 8 bit. Sesuai konsensus ASCII, data A dalam bentuk digital adalah 0, 1, 0, 0, 0001. Sesuai dengan namanya, berarti huruf-huruf yang didigitalisasi menggunakan ASCII 8 bit, maka jumlah bit datanya adalah 8. Nah, setelah data siap untuk dikirimkan, pengirim juga akan membentuk atau menambahkan bit-bit yang akan digunakan oleh penerima nanti dalam melakukan error detection. Dalam metode Hamming code ini, ada beberapa istilah yang sering digunakan untuk menyebut bit-bit yang digunakan sebagai error detection. Ada yang menyebut ini sebagai check bit, ada yang menyebut dengan parity bit. Nah, di contoh ini, kita akan menyebut dengan istilah check bit saja. Oke, nah sebelum masuk ke jumlah check bit, kita akan kembali ke jumlah bit data dulu. Oke, jumlah bit data dalam sistem digital biasanya merupakan jumlah perpangkatan, yaitu perpangkatan dari 2 pangkat N.
Berarti kalau jumlah bit datanya 8, berarti 8 merupakan perpangkatan 3 dari 2. 2 pangkat 3, hasilnya adalah 8. Oke, nah setelah menentukan bit yang akan dikirim, maka berikutnya adalah menentukan jumlah check bit. Jumlah check bit mengikuti jumlah data yang akan dikirim. Semakin banyak jumlah bit data yang akan dikirim, maka dibutuhkan check bit yang semakin banyak pula. Dalam contoh ini kita akan menggunakan 8 buah data. Maka jumlah check bitnya dapat ditentukan dengan rumus jumlah check bit adalah n plus 1. Sebelumnya sudah kita ketahui bahwa n di dalam data ini adalah 3. Maka jumlah check bit adalah 3 plus 1. Berarti jumlah check bitnya adalah 4. Nah, berarti sekarang jumlah data yang akan dikirim tidak hanya 8 buah bit data, tetapi adalah jumlah 8 buah bit data ditambah 4 buah check bit. Sehingga jumlah data dikirim sama dengan 8 ditambah 4. Sama dengan 12. Oke. Jumlah data dikirim hanya 12 yang terdiri dari 8 bit data ditambah 4 check bit. Akan dikirim bersama-sama. Berarti yang ditentukan selanjutnya adalah posisi dari check bit. Posisi check bit berada di antara data. Karena di sini tadi check bitnya ada 4, maka nanti kita akan menentukan check bit pertama, check bit kedua, check bit ketiga, dan check bit keempat. Posisi check bit kita tentukan dengan rumus 2 pangkat n minus 1. Oke. Nah, sekarang kita akan tentukan posisi check bit pertama. Kita akan tentukan posisi check bit pertama. Posisi check bit pertama berarti adalah 2 pangkat, karena dia posisi check bit pertama berarti n-nya adalah 1. Minus 1. 2 pangkat minus 2 pangkat 1 minus 1 berarti sama dengan 2 pangkat 0. Bilangan berapapun dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Sekarang kita lihat check bit kedua sama dengan 2 pangkat check bit kedua berarti n-nya 2 minus 1. Dia akan berada di posisi kedua. Check bit ketiga 2 pangkat 3 minus 1. Berarti dia akan menempati posisi bit keempat.
Dan cek bit keempat, 2 pangkat 4 minus 1. Berarti dia akan menempati posisi bit yang ke-8. Nah, sekarang berarti jumlah bit yang akan dikirim adalah 12 bit. Nah, untuk mempermudah perhitungan, saya akan membuat 12 posisi bit yang saya akan gambarkan dalam bentuk 12 kolom. Ini adalah kolom untuk posisi bit pertama, ini adalah kolom untuk posisi bit kedua, posisi bit ketiga, dan seterusnya. Saya akan menggunakan fasilitas dari spreadsheet saja untuk membuat kolom-kolom berikutnya. Oke, sudah ada 12 posisi. Ini saya sebut kolom posisi bit. Yang ini adalah posisi bit dalam bilangan desimal. Nah, terus yang kedua, di baris yang kedua, saya akan membuat posisi bit bukan dalam desimal, tetapi dalam bentuk biner. Ada 12 bilangan yang akan kita ubah menjadi bilangan biner. Berarti di sini kita harus menentukan berapa bit yang dibutuhkan untuk menentukan 12 bilangan desimal. Untuk mewakili bilangan 12 bilangan desimal. Jadi, kita akan menggunakan 4 bit untuk setiap bilangan desimal. Bit yang pertama untuk menyatakan bilangan desimal 1, yang menyatakan ini adalah posisi bit pertama. 1 desimal bentuk binernya adalah 0001. Posisi kedua bentuk binernya adalah 0010. Dan seterusnya, untuk memudahkan, saya akan menggunakan fasilitasnya spreadsheet saja untuk mengubah bilangan desimal menjadi bilangan biner, di mana setiap bilangan desimal akan diwakili oleh 4 bit biner. Nah, biar cepat, saya akan copy saja ke kanan. Nah, kita sudah tahu posisi bit-bit yang digunakan untuk error detection atau posisi-posisi dari check bit, yaitu ada di posisi pertama, yaitu check bit pertama. Kita tulis C1. Check bit kedua berada di posisi kedua, kita tulis saja di posisi kedua, check bit 2. Check bit ketiga berada di posisi keempat. Di posisi keempat kita tulis dulu check bit 4. Check bit check bit 3. Check bit keempat berada di posisi 8. Maka di posisi 8 kita tulis saja check bit 4. Oke. Nah, sudah ada posisi-posisi bit yang ditempati oleh check bit. Berarti ada posisi-posisi bit yang masih kosong. Ini masih kosong, ini masih kosong, ini juga kosong. Ini akan ditempati oleh data. Dengan urutan, sesuai dengan urutan data. Urutan data di sini, paling kiri adalah 0. Maka 0 kita tempatkan pada posisi bit kosong paling kiri, 0. Kemudian, bit kedua adalah 1. 0, 0, 0, 0, 0, 1. Nah,
Nah, sekarang tugas mengirim adalah menentukan berapa nilai dari setiap check bit yang ada di posisi masing-masing. Apakah bernilai 0 atau 1? Nah, caranya bagaimana? Oke, sebelumnya untuk memudahkan, maka posisi-posisi bit yang ditempati oleh check bit akan saya tandai dengan warna berbeda, yaitu warna kuning. Check bit ketiga di posisi keempat saya tandai warna kuning. Check bit keempat di posisi ke-8 saya tandai dengan warna kuning. Oke. Nah, berikutnya mengirim akan menentukan berapa nilai dari masing-masing check bit. Kita mulai dari check bit pertama. Mendapatkan nilai dari setiap check bit yaitu dengan menjumlahkan data-data pada posisi-posisi tertentu. Check bit pertama diperoleh dengan menjumlahkan data-data yang berada pada posisi bit di mana bilangan nomor 1 dari kanan atau bilangan paling kanan dari bit-bit yang menandakan posisi bit adalah 1. Oke, yang pertama adalah bit ketiga. 3 adalah 0001. Bilangan paling kanan adalah 1. Berarti bit data yang berada di posisi ketiga dijumlahkan. Kemudian bit kelima. Bilangan biner paling kanan dari 5 desimal adalah 1. Berarti data yang berada di bit kelima dijumlahkan. Data yang berada di bit ke-6 tidak ikut dijumlahkan. Mengapa? Karena data bilangan biner yang menyatakan 6 tidak diakhiri dengan 1. Oke. Berarti yang dijumlahkan adalah 7. Kemudian 9. Kemudian 11. Ada 5. 5 data yang kita jumlahkan. Di 3, di 5, di 7, di 9, dan di 11. Sudah selesai dengan C1. Sekarang ke check bit kedua. Sama dengan check bit pertama, check bit kedua diperoleh dengan menjumlahkan bilangan-bilangan. Karena ini check bit kedua adalah bilangan-bilangan yang dinyatakan dengan posisi bit dalam biner yang bit kedua dari kanan adalah 1. Bit ketiga, nomor 2 dari kanan adalah 1. Kemudian bit ke-6. Kemudian bit ke-7. Kemudian bit ke-10. Kemudian bit ke-11. Ada 5. Oke. Kemudian berarti C3 nilai bit dari C3 kita peroleh dari menjumlahkan bilangan data-data yang berada pada posisi bit yang secara biner bilangan ketiga dari kanannya adalah 1. 6 ditambah data yang ada yang ke-7 tambah yang ke-5 juga
ditambah ke 9 tidak, 10 tidak, 11 tidak, 12. Oke. Kemudian cek bit yang keempat diperoleh dengan menjumlahkan data-data yang berada di posisi bit dalam bilangan biner yang bit keempat dari kanannya adalah 1. 9 tambah 10 tambah bit ke-11 tambah bit ke-12. Nah, berarti saat ini kita sudah memperoleh nilai-nilai dari setiap cek bit. Tetapi yang kita ketahui ini nilai-nilai dari setiap cek bit ini belum merupakan data digital. Apa buktinya? Masih ada hasil penjumlahan yang nilainya bukan 1 atau 0, tapi lebih dari itu. Dalam contoh ini adalah 2. Maka kita menggunakan prinsip, yaitu jika penjumlahan untuk mendapatkan nilai C ini menghasilkan bilangan genap, maka dinyatakan dengan 0. Atau jika penjumlahannya menyatakan hasil berupa bilangan ganjil, dinyatakan dengan 1. Oke, C1 hasil penjumlahannya kebetulan 1, berarti C1 dinyatakan dengan 1, kita ganti dengan 1. C2 hasil penjumlahannya 0, berarti C2 kita ganti dengan 0. C3 hasil penjumlahannya 2. 2 bukan bilangan biner. 2 adalah bilangan desimal. Maka kita ubah, karena hasilnya 2 ini adalah genap, maka C3 kita ubah menjadi 0. C4 kita ubah jadi 1. Selesailah tugas pengirim. Maka data bersama cek bit, data bersama cek bit inilah yang dikirimkan kepada pengirim. Oke, ini adalah posisi bit dikirim. Posisi bit dikirim. Saya berikan, saya kotakin. Nah, dikirim. Berarti setelah dikirim, data-data ini akan melakukan perjalanan sampai ke penerima. Bisa jadi selama di perjalanan ada gangguan-gangguan yang menyebabkan data-data error. Sehingga sampai ke penerima, penerima akan menerima data yang error. Mestinya ini adalah sesuatu yang tidak dikehendaki. Maka sebelum penerima menikmati datanya, maka penerima melakukan error detection. Caranya sama dengan cara yang dilakukan pengirim, yaitu dia akan menjumlahkan data-data yang berada pada posisi bit tertentu, kemudian mencocokkan dengan cek bitnya. Oke. Untuk memberikan gambaran, kita ibaratkan ketika bit-bit dikirim ini berada di perjalanan, ternyata bit ke-6 terkena noise. Dia berubah. Saat ini sebelum terkena noise, bit ke-6 adalah 0. Bit ke-6 adalah 0, maka coba kita fokuskan perhatian kita pada bit-bit yang berada di posisi 1, 2, dan 4 yang merupakan cek bit 1,
cek bit 2, dan cek bit 3. Oke. Cek bit 1 sudah dinyatakan 1, cek bit 2 0, cek bit 3 0. Sesuai dengan hasil penjumlahannya. Ganjil, genap, genap. Oke. Sekarang bit ke-6 terkena noise. Bit ke-6 0 terkena noise. Dia berubah jadi 1. Oke. Maka hasil perhitungan dari si penerima pada cek bit yang pertama benar, tetap tidak mengalami perubahan. Tapi pada cek bit kedua dan cek bit keempat tidak cocok dengan cek bit yang diterima. Di cek bit yang diterima, cek bit kedua diterima sebagai 0. Tapi setelah dilakukan perhitungan, ternyata penerima menghasilkan perhitungan 1. Demikian pula cek bit keempat. Cek bit ketiga. Cek bit ketiga diterima sebagai 0. Tapi setelah penerima melakukan perhitungan, ternyata cek bit ketiga hasil perhitungannya 3. Berarti cek bit kedua dan cek bit ketiga berbeda antara hasil perhitungan penerima dengan cek bit yang dikirimkan oleh pengirim. Oke? Karena yang berbeda adalah data yang berada di posisi kedua dan posisi keempat, maka penerima tahu berarti yang error adalah yang ada di posisi ke-6. Karena 6 adalah 2 dan 4. Oke, karena penerima bisa menentukan posisi bit yang error, maka penerima bisa melakukan error correction. Maka bit 1 yang diterima oleh penerima diubah menjadi 0, sehingga sama lagi dengan apa yang dilakukan oleh pengirim. Oke, satu contoh lagi. Saat dalam perjalanan, ternyata bit ke-7 mengalami error. Oke, karena yang mengalami error bit ke-7, maka bit 0 berubah menjadi 1. Tapi sebelumnya, mari kita fokuskan dulu. Kita fokuskan perhatian kita pada cek bit pertama, cek bit kedua, dan cek bit ketiga. 1, 0, 0. 1, 0, 0. Ganjil, genap, genap. Oke. Akhirnya bit ke-7 terkena noise. Berubah menjadi 1. Hasil perhitungan penerima, cek bit pertama hasilnya genap, cek bit kedua hasilnya ganjil, cek bit ketiga hasilnya ganjil. Tidak sesuai dengan cek bit yang diterima dari pengirim. Karena yang berubah atau yang tidak sesuai adalah cek bit pertama, cek bit kedua, dan cek bit ketiga yang berada di posisi bit pertama, kedua, dan keempat, maka penerima tahu. Berarti yang mengalami error adalah bit yang berada di posisi ke-7. Karena 7 adalah 1 dan 2 dan 4. Sekali lagi, karena bisa mengetahui posisi bit error, maka penerima bisa melakukan error correction. Bit ke-7 dikembalikan sebagai 0 kembali, sehingga data yang diterima saat ini sudah sama dengan data yang dikirim. Nah, demikian bahasan kita tentang Hamming code. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kalaupun tidak bisa dipahami dengan baik, ini adalah kekurangan saya dalam membahas ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.